Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafidzuddin Albana Jelani, kelas gabungan 2 dengan NIM E1C018062. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang semiotika Ferdinand de Saussure. Sebelum masuk ke pengertian apa itu semiotika dan apa itu semiotika Ferdinand de Saussure, kita terlebih dahulu mengenali secara singkat siapa itu de Saussure. De Saussure lahir pada tahun 1857 dan mulai menyukai bidang bahasa dan kesusastraan sejak kecil. Bahkan pada usianya yang terbilang masih muda, yakni 15 tahun, ia menulis tulisan yang berjudul Essai sur les langues. Saussure kemudian mempelajari bidang bahasa lebih mendalam di Leipzig dan Berlin, serta mempelajari berbagai bahasa yang salah satunya adalah bahasa Sanskerta. Kita lanjut kepada pengertian semiotika. Semiotika adalah kajian ilmu mengenai tanda yang ada dalam kehidupan manusia serta makna di balik tanda tersebut. Bisa dibilang pada kehidupan sehari-hari kita. Ada beberapa pendapat mengenai asal kata semiotika. Yang keduanya tapi berasal dari bahasa Yunani. Yang pertama adalah semi, yang berarti penafsiran tanda. Sedangkan yang kedua adalah semion, yang berarti tanda juga. Keduanya berasal dari bahasa Yunani. Adapun semiologi menurut Saussure adalah kajian mengenai tanda dalam kehidupan sosial manusia. Seperti tadi, yakni kehidupan sehari-hari, mencakup apa saja tanda tersebut dan hukum apa yang mengatur terbentuknya tanda. Kita ke slide berikutnya. Konsep semiotika atau semiologi dari Ferdinand de Saussure memiliki 4 konsep. Yang pertama ada signifian dan signify. Nah, signifian ini biasa disebut juga signifier, merupakan hal-hal yang tertangkap oleh pikiran kita seperti citra bunyi, gambaran visual, dan lain sebagainya. Kita lebih mengenal signifian atau signifier ini sebagai penanda atau sesuatu yang menandakan citra bunyi, gambaran visual, dan lain sebagainya. Sedangkan signify atau yang disebut juga signified atau yang biasa kita kenal sebagai petanda merupakan makna atau kesan yang ada dalam pikiran kita terhadap apa yang tertangkap. Bisa dibilang ini adalah keadaan mental kita terhadap sesuatu yang kita tangkap melalui indera kita, atau yang bisa dibilang definisi dari sesuatu tersebut. Jika ditinjau dari segi linguistik yang merupakan dasar dari konsep semiologi Saussure, perumpamaannya bisa dianalogikan dengan kata dan benda seperti topi. Topi secara signifikan merupakan komponen dari kumpulan huruf yaitu TOPI, sedangkan secara signifikan atau petanda dapat dipahami sebagai sesuatu yang dipakai atau menutupi kepala atau yang dipakai di kepala. Kombinasi dari signifikan, penanda, dan signifikan petanda ini yang kemudian membentuk tanda atas topi, bukan sekadar benda mati yang digunakan oleh manusia. Bisa dianalogikan signifikan dan signify ini adalah sebuah selembar kertas, yang dimana lembaran yang pertama adalah signifikan atau penanda, yakni citra bunyi tadi, yang mengaktualisasikan dari signifikan, yakni lembaran sebelahnya, itu yang dikatakan petanda. Oleh karena itu baru bisa dikatakan itu adalah selembar kertas karena ada kedua belah sisi yang menjadikan itu adalah kertas, sama seperti hal topi tadi. Bisa dianalogikan juga seperti dua mata koin atau dua belah sisi koin, yang satunya 500-an, yang satunya gambar Garuda. Bisa dikatakan koin karena ada kedua belah sisi mata uang tersebut atau mata koin tersebut, baru bisa dikatakan itu koin. Sama halnya dengan signifikan dan signify, ini saling melengkapi antara penanda dan petanda, barulah menjadi tanda. Ya, mungkin itu. Kita lanjut. Di sini ada model semiologi Ferdinand de Saussure. Bisa kita lihat tanda paling atas
kombinasi antara petanda dan penanda itulah yang menjadikannya tanda. Mereka saling melengkapi, tidak bisa hanya ada petanda tanpa penanda atau penanda tanpa penanda. Karena itulah yang menjadikannya tanda. Coba kita lihat di sana ada penanda, bahasa gestur, lampu lalu lintas, semafor, gambar benda. Nah, itu yang mengaktualisasi dari kata petanda tersebut makna. Misalkan kata kursi. Nah, kursi itu adalah bunyi kursi itu adalah penanda. Nah, petandanya adalah alat untuk duduk yang memiliki 4 kaki, biasa terbuat dari kayu, besi atau sebagainya. Nah, itu yang dinamakan petanda. Nah, kursi itu sendiri adalah tanda yang mengkombinasikan antara petanda dan penanda. Lanjut. Yang kedua, dari 4 konsep tersebut, yang kedua adalah lengui dan parol. Lengui adalah sistem bahasa dan sistem abstrak yang digunakan secara kolektif seolah disepakati bersama, ya bisa dikatakan arbitrer oleh semua pengguna bahasa, serta menjadi panduan dalam praktik berbahasa dalam suatu masyarakat. Sedangkan parol adalah praktik berbahasa dan bentuk ujaran individu dalam masyarakat pada suatu waktu atau saat tertentu. Nah, bisa dikatakan lengui ini adalah bahasa itu sendiri, misalkan bahasa Indonesia. Lalu individu itu adalah orang yang penuturnya. Misalkan kita penutur orang Sasak dengan Bali itu dalam menutur bahasa Indonesia itu pasti berbeda. Itulah yang dinamakan parol. Sedangkan bahasa Indonesia itu sendiri adalah lengui karena memiliki sistem yang abstrak yang digunakan secara kolektif dan disepakati. Itulah yang dinamakan lengui dan parol. Lanjut ke yang ketiga, yakni sinkronik dan diakronik. Sinkronik merupakan telaah bahasa yang mana mempelajari bahasa dalam satu kurun waktu tertentu, kita garis bawahi. Sedangkan diakronik mempelajari bahasa secara terus-menerus atau sepanjang masa selama bahasa tersebut masih digunakan. Misalkan biar lebih mudah kita analogikan saja, sinkronik ini adalah kita mengkaji bahasa dalam kurun waktu tertentu. Misalkan dari tahun 45 sampai dengan tahun 65, itu adalah eranya Orde Lama. Kita kaji bahasanya dalam kurun waktu yang tertentu sudah ditentukan. Biasa dikenal dengan linguistik deskriptif karena mendeskripsikan suatu bahasa dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan diakronik ini mempelajari bahasa dari awal munculnya sampai dengan sekarang, sampai dengan masih ada atau tidak. Nah, itu yang dipelajari. Misalkan bahasa Sasak mulainya itu dari mana sampai sekarang, bagaimana perkembangannya. Bisa dikatakan ini adalah menggali sejarah bahasa tersebut. Yang terakhir ada sintagmatik dan asosiatif, atau bisa dibilang paradigmatik yang lebih dikenal. Nah, konsep semiologi Sauers yang terakhir adalah konsep mengenai hubungan antar unsur yang dibagi menjadi sintagmatik dan asosiatif atau paradigmatik. Sintagmatik menjelaskan hubungan antar unsur dalam konsep linguistik yang bersifat teratur dan tersusun dengan beraturan. Bisa dikatakan sudah memiliki aturan, sudah tersusun dengan rapi, tidak bisa saling menggantikan. Sedangkan asosiatif paradigmatik menjelaskan hubungan antar unsur dalam suatu tuturan yang tidak terdapat pada tuturan lain yang bersangkutan, yang mana terlihat nampak dalam bahasa namun tidak muncul dalam susunan kalimat. Kita lihat saja langsung contohnya. Di sini ada contoh sintagmatik, anjing menggigit Ali. Nah, tidak bisa digantikan anjing itu menjadi Ali karena menjadi kacau susunannya. Itulah yang dinamakan sintagmatik, sudah memiliki susunan atau aturannya sehingga tidak bisa menjadi Ali menggigit anjing, karena akan kacau. Nah, lalu yang kedua ada paradigmatik atau asosiatif. Kita lihat anjing menggigit Ali. Nah, di sini posisi anjing digantikan dengan kucing dan Ali digantikan dengan Ahmad, masih bisa diganti. Atau lebih mudahnya seperti kalimat kemarin dia hujan kemarin. Nah, itu bisa saling menggantikan posisinya. Itu yang dinamakan asosiatif, bisa saling menukar posisi. Sedangkan sintagmatik tidak bisa saling menggantikan karena sudah memiliki aturan atau susunannya sendiri. Mungkin sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.